trading itu judi. Trading itu judi. Ya, Oke. saya sepakat bahwa ketika ada orang yang mengatakan. Selamat pagi teman-teman Akademi Trading Oil. Akhirnya nih kembali lagi bersama saya di podcast perdana Akademi Trading Oil bersama founder Akademi Trading Oil, Pak GF. Lea. Halo Pak. Halo. Gitu. Akhirnya ya Pak ya, kita ketemu Benar. lagi di podcast Akademi Trading Oil. Ini kan podcast perdana kita setelah sekian lama kita merencanakan ini. Benar, Lea, dengan benar. berbagai lika-liku, Benar. menyesuaikan dengan kesibukan Bapak. Benar Ini sekali. Bapak sibuk banget sih, saya lihat akhir-akhir ini. Tiap buka TikTok nih ya, saya pasti lihatnya TikTok Bapak lagi FYP. Benar. Tapi sesibuk apapun Lea, saya tetap harus fokus ya memberikan edukasi dan menyampaikan hal-hal yang memang harusnya disampaikan ke masyarakat kita agar masyarakat kita ini benar-benar teredukasi tentang trading ini ya kan. Itu dia Bapak, saya lihat di TikTok Bapak kayaknya lagi gencar-gencarnya memberikan edukasi ya. sekali. Ini saya lihat followersnya malah teman-teman membludak nih. Dalam waktu Iya. singkat nih tiba-tiba jadi membludak banget nih. Banyak banget yang komen, banyak banget Benar. FYP lewat video Bapak memberikan edukasi itu. Benar. Sebenarnya di dalam beberapa video TikTok saya lagi fokus di TikTok sih saat ini ya. Sebenarnya saya ini bukan tipikal orang yang flexing ya, yang suka flexing yang kemudian melihatkan aktivitas dan rutinitas saya ya kan. Tetapi saya lihat lah ya, karena saya lihat alur yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di industri trading ya kan. Mereka cenderung melakukan media sosial, kemudian cenderung melakukan flexing ya kan. Dan menurut saya para scammer ini kalau tidak diimbangi ya flexingnya oleh orang-orang yang benar memberikan edukasi ya kan. Nah nanti masyarakat kita tuh betul-betul hanya akan tergiringnya ke para scammer itu. Betul. Jadi harus ada pembanding ya, Betul harus ada sekali. pembanding lah ya. Jadi tujuan memang mungkin caranya sama ya, ada yang mungkin melakukan flexing dan lain sebagainya. Tetapi tentu tujuannya berbeda. Tujuan saya adalah saya ingin memberikan edukasi. Baik. Saya ingin memberikan edukasi yang transparan, kemudian berbicara tentang industri trading secara keseluruhan. Jadi tidak ada yang kita tutup-tutupi di sini. Oh, iya. Mungkin itulah ya. Jadi yang Bapak perlihatkan di TikTok nih bukan cuman flexing saja sebenarnya Benar, kan, tapi benar. juga dibarengi dengan edukasi. Benar, Biar harus. teman-teman tahu gitu loh. Benar Saya ini sekali. mendapatkan ini dari trading yang saya pelajari loh, ada Benar. strateginya gitu ya Benar. Bapak ya. Gitu. Ya udah Pak, kebetulan banget nih ya berangkat dari situ kan Bapak Oke. sekarang jadi lagi artis TikTok nih. Jadi TikToker nih. Kayaknya sekarang dari trader profesional kayaknya sekarang bentar lagi jadi artis TikTok nih ya Pak ya. Tapi paling enak sebenarnya jadi trader, karena trading ini kan kita bisa melakukan aktivitas trading dimanapun, kapanpun ya kan. Kita nggak terkendala oleh ruang gerak dan waktu kalau saya bilang ya. Kalau kita jadi artis, mohon maaf nih ya kan, kita kemana-mana ya kan, dikenal sama orang ya kan, bisa saja kemudian mengganggu privasi kita juga ya kan. Nah, meskipun pada dasarnya saya pahami bahwa kita sebenarnya ditakdirkan oleh Tuhan ini dengan berbagai macam profesi kita. Yang penting kita totalitas saja di setiap profesi apapun yang kita tekuni hari ini ya. Tapi kalau ke depan harus jadi artis TikTok, tapi itu tujuannya adalah untuk Untuk edukasi. mengedukasi masyarakat banyak, ya nggak ada masalah. Itu. Iya betul sekali sih Pak. Jadi sebenarnya terkenalnya Bapak di TikTok FYP video itu Benar. sebenarnya bonus aja sebenarnya. Bonus aja, ya. Dari memberikan edukasi ya, Benar. memberikan edukasi mengenai trading terutama Ya, trading. mungkin online. jalannya di situ ya. Iya jalannya di situ. Benar. Jadi ini kan Pak yang Bapak perlihatkan di TikTok itu kesuksesan Bapak nih, Benar. aset-aset yang Bapak dapatkan dari trading. Cuman kan untuk sampai ke dalam tahap ini, untuk sampai memiliki aset-aset ini kan banyak banget pasti lika-liku yang Bapak udah lewatin, udah banyak banget pasti kegagalan besar di dalam trading dan selama menjadi trader. Mungkin bisa nggak nih Pak diceritakan tentang kegagalan Bapak nih, pengalaman terburuk lah selama menjadi seorang trader. Oke lah ya. Jadi mungkin sedikit saya cerita ya. Saya trading itu dari tahun 2009, berarti sekitar 15 tahun ya. Proses dalam menjalankan atau menjalani profesi sebagai seorang trader ini liku-likunya luar biasa ya. Saya dari 2009 sampai 2012 saya kemudian trading di forex dan gold ya.
dan itu saya ada beberapa orang lah teman-teman ya. Itu total kerugian saya itu kurang lebih ya dengan beberapa orang teman-teman itu sekitar 18 miliar lebih. 18 miliar, Pak? 18 miliar Aduh, lebih. merinding itu 18 miliar. Dan itu sebenarnya nggak langsung ya. Jadi nggak langsung mengalami kerugian langsung sebesar itu nggak. Tapi di awal saya trading itu dengan modal $5.000. Jadi $5.000 itu karena skill belum kebentuk ya kan. Awalnya kan berharap dengan trading ini bisa menambah penghasilan ya. Tetapi ternyata setelah dijalani tidak semudah itu. Nah, yang terjadi adalah saya trading ya kan, kemudian karena tanpa ilmu dan skill tadi, akhirnya yang terjadi ya saya mengalami kerugian besar. Dan nggak nyadar juga ternyata udah habis-habisan ya kan. Habis-habisan. Setelah 2012 itu saya baru nyadar ternyata saya udah nggak punya apa-apa. Rumah, aset orang tua, semualah ya, intinya sudah benar-benar habis. Bahkan yang paling miris ya, ya hal yang selalu saya ingat ya, karena saya menganggap bahwa ini adalah titik terendahnya saya dalam kehidupan ini. Itu saya masih ingat ya, tahun 2013 ya, tahun 2013 itu almarhum ayah saya ya, sebelum meninggal mau makan sop ayam yang harga 15.000. Jadi 1 minggu sebelum beliau meninggal mau makan sop ayam yang harga 15.000 itu nggak bisa saya belikan. Aduh. Dan itu hal yang paling ini ya, yang paling menyakitkan menurut saya. Tapi mungkin kita nggak akan cerita itu lebih detail. Tapi nanti saya akan membuat satu buku ya, tentang cerita perjalanan karir saya di industri trading lah, di dunia trading. Membuat satu buku ya, Pak. cerita Sekarang ini juga Bapak. betul. Cerita ini adalah buku ini ada menceritakan tentang proses saya dalam kehidupan, terutama di bagaimana saya menjalani profesi sebagai seorang trader. Oh, menarik sekali nih. Kalau boleh tahu bukunya udah berapa persen, Pak? Ini sekarang 70% lah. 70%. Wah, teman-teman itu 70%. sekarang Om GF sedang membuat buku untuk perjalanan tentang perjalanan hidupnya. Jadi dinantikan ya, Pak ya. Jadi mungkin banyak banget pertanyaan dari teman-teman. Ini Om GF siapa sih, perjalanannya perjalanan tradingnya itu gimana? Mungkin dirangkum dalam buku itu ya, Pak. Karena beginilah ya, saya memahami ya, dalam proses saya menjadi seorang trader kurang lebih 15 tahun dari tahun 2009. Saya benar-benar menyaksikan teman-teman trader ini nyaris tidak ada yang berhasil. Mungkin keberhasilan hanya di awal, tapi setelah itu berakhir kehancuran. Dan ini saya nggak mau kita berbicara halus ya. Ini sangat tegas saya katakan. Saya betul-betul menyaksikan ya banyak trader ya yang hancur. Nyata ya. Nyata. Dan karena saya menyaksikan langsung, di sanalah kemudian saya tergerak memberikan edukasi yang positif, menulis buku ya kan. Kenapa? Karena menurut saya ketika hal ini dibiarkan tanpa ada orang yang berbicara pengalaman yang nyata ya kan. Bagaimana proses jatuh bangunnya di industri trading ya kan. Kemudian memberikan gambaran kepada masyarakat bagaimana sih sebenarnya proses kita menjadi trader ya kan. Ini mengerikan saya pikir ya. Banyak orang yang akan dihancurkan. Yang saya khawatir adalah generasi muda kita hari ini. Generasi muda kita hari ini ketika melihat flexing, kemudian dia sudah memfigurkan satu toko. Padahal kan memfigurkan satu toko di dalam trading ini kan gampang. Betul. Hanya dengan iklan, digital marketing, ya kan, buzzer, selesai. Betul sekali. Bisa di framing bahwa dia adalah seorang trader yang sukses gitu kan. Tapi apakah benar seperti itu kan tentu kita harus punya cara untuk mengidentifikasi itu gitu. Nah, saya menyoroti bahwa ketika ini dibiarkan, negara kita bisa hancur loh. Betul. Saya ini bicara ini mungkin sedikit orang nggak banyak yang memahami arti dari apa yang saya katakan. Tetapi saya katakan ya, tegas saya katakan, ketika hal ini tidak bisa diantisipasi, maka negara pun bisa hancur. Kenapa? Karena menjadi trader itu nggak mudah. Nah, sekarang generasi muda kita, mereka cenderung pengennya yang instan. Betul sekali pasti. Pengen yang instan, nggak mau repot, nggak mau menganalisa, nggak mau belajar membentuk skill, ya kan, nggak mau menguji metodenya, nggak mau melewati proses panjang lah. Endingnya pasti hancur.
Betul sih, Ini Pak. mengerikan Betul, lah ya. betul. Jadi maksud saya semoga saya selalu dikasih jalan sama Tuhan ya untuk selalu memberikan sesuatu yang berbeda lah yang diberikan oleh mungkin mentor-mentor ataupun edukator-edukator yang di luar sana. Saya menyoroti hal-hal yang mungkin yang jarang disoroti oleh orang lain ya atau trader lain ya. Karena saya punya misi yang lebih besar lah untuk industri trading hari ini. Mungkin itulah ya sedikit pandangan saya. Siap. Jadi berangkat dari penjelasan Bapak tadi nih sebenarnya ada banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang saya kumpulkan nih. Mungkin siap. agak sedikit menjebak. Nggak apa-apa. Karena maklum ya Pak, saya juga netizen. Melihat Bapak di TikTok nih FYP, saya juga banyak nih membaca pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada yang sarkas ya, biasalah namanya saat kita mulai naik memberikan edukasi kan akan banyak Pak pertanyaan-pertanyaan yang muncul kan. Jadi saya rangkum semuanya. Tapi menurut saya itu wajar Iya. ya. Itu hal yang wajar. Kenapa? Itu kan bentuk skeptis sebenarnya. Ya, skeptis masyarakat kita, netizen yang kemudian meragukan. Kenapa meragukan? Karena sudah terlalu banyak scammer yang bertebaran. Betul sekali Pak. Setuju. Terlalu banyak kemudian orang yang sebenarnya bukan trader, Iya. ya kan? Mereka seolah-olah sebagai seorang trader sukses. Iya, betul. Terlalu banyak kasus juga di industri trading, ya kan? Kemudian terlalu banyak orang yang rugi di industri trading. Banyak sekali, Jadi Pak. karena faktor inilah kemudian yang membuat masyarakat ini skeptis, mereka nggak percaya, ya kan? Kenapa? Karena itu tadi sudah banyak luka yang dalam di industri ini. Nah, karena terlalu banyak luka inilah kemudian maka saya maklumi ketika orang menyerang saya, ketika orang kemudian melihat saya ini sama saja dengan yang lain, itu hal yang wajar. Dan itu bukan salah mereka karena saya tahu ya, mereka sebenarnya adalah orang-orang yang sudah terluka, Iya. ya kan, akibat industri ini. Makanya saya katakan ini PR kita nih besar nih lah ya. Ya, PR kita adalah besar ini untuk kemudian memperbaiki citra lah di industri trading hari ini. Itu kan Pak banyak banget nih teman-teman di luar sana yang juga loss di dalam trading seperti Iya. Bapak 18M. Iya. Mungkin teman-teman di luar sana mungkin tidak sebanyak itu atau mungkin ada juga teman-teman yang lebih gitu kan. Mungkin ada yang lebih. Ada yang lebih gitu. Yang lebih hancur juga saya pikir banyak ya, tetapi mungkin tidak bercerita. Tidak bercerita. Nah, mumpung Bapak bercerita. Dan satu hal, Lea, saya kan beberapa minggu ini memang fokus di TikTok ya. Iya. Kenapa? Karena konsen saya memang TikTok ini lebih luas ya, Iya. lebih luas. Kemudian generasi muda juga banyak di sana dan semua generasi lah. Dan banyak banget yang chat saya lah ya. Yang chat. Oh, oke. Yang chat saya secara personal. Personal ya, Pak? Ya, Oke. dia menceritakan. Bahkan ada beberapa orang yang sudah mencoba untuk bunuh diri. Sampai bunuh diri, Benar, Pak. sudah mencoba untuk bunuh diri karena itu tadi kegagalan yang terlalu dalam, terlalu menyakitkan dan Iya. bingung mau bangkit Iya, mau seperti betul. apa ya Betul, kan. betul. Masalah reputasi hancur, Iya, kerjaan segala macam, semuanya hancur. Nah, makanya inilah yang membuat saya tergerak ya. Bagaimana kemudian kita benar-benar bisa mengembalikan citra positif industri trading. Tuh, ini saya pengen nanya nih Pak. Iya. Pernah nggak sih Bapak ada di dalam fase overconfidence yang saya nih pasti profit 100% ternyata justru loss dalam dalam jumlah besar gitu Pak. Oke. Sebenarnya beginilah ya. Di awal itu kan memang semua trader itu dia akan overconfident lah Iya. ya. Mereka akan percaya diri, mereka akan melihat bahwa trading itu mudah, hanya buy dan sell ya kan. Terus ketika dia memulai trading ya niatnya pengen menambah keuntungan, pengen kaya cepat ya kan, pengen punya aset yang besar atau penghasilan yang besar lah ya kan. Nah, mereka melihat bahwa trading ini adalah jalan yang mudah dan jalan yang pintas ya kan. Karena kan mohon maaf nih, kita untuk di bisnis konvensional ya itu panjang dan susah ya dan repot ya kan. Nah, ketika orang mengenal trading ya tidak ada hal yang diinginkan kecuali ingin kaya dengan instan ya kan. Iya, betul. Kenapa? Karena yang dilihat pertama kali itu kayak mudah banget nih nyari uang ya kan. Setuju. Cuman buy dan sell. Di HP ya kan. Di HP di mana aja gitu. Nah, saya rasa semua trader pernah mengalami itu, termasuk saya ya kan. Nah, tetapi ternyata Lea, setelah kita jalani ternyata tidak semudah itu. Nah, jadi kalau di awal orang sudah mengenal trading nih kayaknya mudah, mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya ada proses pembentukan skill yang harus dilewatin dan itu butuh waktu. Nah, bahaya. Ya, itulah sebabnya kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa trading itu tidak semudah itu.
Ya, tapi ada metode-metode atau ada parameter-parameter tertentu yang harus dilakukan dan dilewati untuk sampai kepada titik yang namanya profit konsisten. Nah, itu mungkin ya. Terus kita ada nih Pak, saya kan mengumpulkan nih pertanyaan-pertanyaan dari Ya, netizen ya. boleh. Mungkin kalau di TikTok terlalu banyak pertanyaan, jadi saya kumpulkan aja, saya rangkum nih teman-teman, buat teman-teman nih kalau memiliki ngasih pertanyaan di komen TikTok kan itu nggak mungkin semuanya dibalas ya Pak. Karena sudah terlalu saking banyaknya. Ini ada juga yang bertanya Pak, apakah menurut Bapak ada elemen keberuntungan di dalam trading seperti itu? Dan kalau memang ada, garis di antara keberuntungan dan keterampilan itu di mana sih Pak? Oke, keberuntungan ya. Iya. Jadi menurut saya begini ya. Kalau kita mengandalkan keberuntungan di dalam trading, maka itu tidak akan bersifat kontinu ya. Dia hanya mungkin kita bisa beruntung 1 kali, 2 kali, 3 kali ya kan, atau 4 kali ya kan. Tapi bagaimana kelanjutannya? Sementara kan yang kita butuhkan dalam trading ini sebenarnya adalah konsistensi. Kita ingin profit konsisten gitu kan. Bahkan mungkin trading for living ya. Kita pengen ya seumur hidup kita trading. Jadi bukan kita tidak, kalau untuk kemudian menjadikan trading ini atau tujuan utama kita adalah untuk profit konsisten, maka kita nggak bisa mengandalkan keberuntungan. Maka yang harus kita punya adalah skill ya. Nah, sekarang bagaimana cara membentuk skill? Kan itu yang menjadi pertanyaannya hari ini ya kan. Nah, kenapa? Karena ketika kita tidak memiliki skill ya kan, hanya memiliki keberuntungan, maka saya pastikan tidak akan lama kita sebagai seorang trader. Tidak akan lama kita sudah akan menyerah menjadi seorang trader. Kenapa? Karena keberuntungan ini tidak akan selalu ada. Jadi intinya adalah kita tidak butuh keberuntungan dalam trading. Yang kita butuhkan adalah skill. Makanya saya katakan, saya ada satu kalimat yang sering saya ungkapkan. Jangan percaya siapapun di industri trading kecuali sama skill Anda sendiri. Kan saya juga baru tahu Pak, ternyata ini yang bermain tuh sebenarnya skill, bukan keberuntungan ya. Keberuntungan. Iya, karena gini Pak, ini saya sebenarnya dari tadi greget banget pengen nanyain pertanyaan ini kan. Ngomong-ngomong soal keberuntungan dan skill yang Bapak katakan tadi, bahwa sebenarnya trading itu skill. Gitu, bukan keberuntungan. Padahal di luar sana banyak banget masyarakat dan teman-teman itu mengatakan bahwa trading adalah judi. Trading itu judi. Gitu, karena persepsi masyarakat di luar sana ya kalau saya trading ini sebenarnya untung-untungan aja. Gimana sih Bapak merespon? Saya sepakat ya. Ketika ada orang mengklaim bahwa trading itu judi. Ya, saya sepakat bahwa ketika ada orang yang mengatakan trading itu judi. Sepakat saya ini adalah ya mungkin karena yang pertama ya, memang tidak banyak orang yang berhasil kan. Saya mencoba mencari ini ya benang merahnya. Kenapa kemudian mereka menganggap trading itu judi ya kan? Dan saya mengiyakan itu ya kan. Kenapa? Karena memang terlalu banyak orang yang rugi, ya kan. Satu, yang kedua, mereka melihatnya bahwa ini adalah untung-untungan. Jadi ya faktor keberuntungan yang mereka cari ya kan. Makanya mereka menganggap itu judi. Tapi paradigma ini akan berubah ya kan ketika kita fokus kepada metode trading yang kita gunakan. Supaya nggak jadi judi dia kan. Kalau saya katakan malah justru jadi ilmu pasti ya kan. Ini mungkin banyak yang teman-teman yang agak penasaran kenapa saya katakan trading itu jadi ilmu pasti ya kan. Yang tadinya orang menganggap bahwa trading itu spekulasi ya kan. Jadi kok saya katakan ilmu pasti. Pasti ya saya katakan ini adalah pasti langkah yang akan kita ambil. Memastikan langkah yang akan kita ambil, memastikan metode yang kita gunakan, memastikan produk yang kita gunakan, indikator yang kita gunakan, kemudian strategi yang kita gunakan. Kemudian kita harus memastikan semua skenario yang akan terjadi setelah kita trading. Tanpa kepastian ini atau tanpa memiliki kepastian tadi, kita akan terjebak di ketidakpastian market. Betul sih Pak, setuju sih Pak. Kepastian ini kan tentu butuh diuji ya. Butuh diuji apakah kemudian kepastian kita dalam rule trading, kemudian kepastian kita dengan produk, indikator dan strategi yang kita gunakan. Tentu kan kita harus uji. Kita harus uji dengan teknologi, ya kan. Nah, boleh kita uji dengan mungkin dengan skill yang kita punya dengan melakukan backtest.
Harus kita uji hal yang kita miliki secara pasti tadi dengan backtest ya. Nah, backtest ini supaya kemudian memiliki validasi bahwa backtest kita ini memang betul-betul teruji atau strategi kita ini betul-betul teruji, maka kita harus melibatkan teknologi. Teknologi apa? Kita harus membuat rule kita yang pasti tadi menjadi sebuah logic EA atau expert advisor atau robot trading ya. Jadi ketika misalnya kita sudah sudah memiliki kepastian rule tadi, kemudian kita uji dengan menggunakan teknologi EA, barulah kita uji di 3 kondisi market, normal, trending, ekstrim. Berhasil nggak dia melewati? Ketika dia berhasil, berarti harusnya benar-benar trading ini ilmu pasti. Dia pasti melahirkan satu strategi yang profitable, yang sudah teruji di kondisi market normal, trending dan ekstrim. Akhirnya spekulasi udah nggak ada dong. Unsur keberuntungan sudah kita alihkan menjadi unsur pengujian yang komprehensif dengan menggunakan teknologi. Jadi yang ini yang saya katakan tadi, bahwa kita nggak bisa terus mengandalkan keberuntungan, bahkan tidak boleh kita mengandalkan keberuntungan dalam trading, tapi harus kita uji dia, ya kan, dengan apa yang sudah kita miliki di produknya, indikatornya, kemudian strategi trading yang kita gunakan. Jadi akhirnya kan kita tenang. Kenapa? Karena kita sudah menguji semua hal itu, ya kan. Akhirnya pasti ya kan, berapa drawdowns-nya, berapa profitnya, di kondisi normal gimana, di kondisi trending gimana, di kondisi ekstrim gimana. Ketika kita sudah mampu melewati itu semua, kira-kira tenang nggak kita trading? Tenang dong Pak. Tenang dong. Karena sudah teruji ya. Sudah teruji. Ya kan? Bukan lagi faktor keberuntungan. Iya, jadi memang beda banget ya teman-teman. Judi dan trading itu sebenarnya beda. Sama, trading adalah judi jika trading dilakukan tanpa strategi. Betul. Gitu ya, Pak, tanpa strategi yang teruji. Ingat ya, ini betul. Penting ini. Saya harus menegaskan ini ya, karena semua orang punya strategi soalnya. Pertanyaannya teruji atau enggak? Iya, betul. Poin kita di situ. Kalau cuman kita bicara bahwa strategi saya bagus, ya kan. Dengan mungkin, mohon maaf nih ya, kan banyak juga orang punya public speaking yang bagus ya. Mereka mampu meramu satu bahasa yang logis, kan, yang kita mampu meyakinkan orang bahwa dengan apa yang disampaikan itu memang betul-betul meyakinkan bahwa dia sebagai seorang trader hebat kan. Tapi pertanyaan saya sekarang, apa yang teori yang dia kemukakan, apakah sudah pernah diuji? Apakah sudah teruji? Teruji ini harus di 3 kondisi market loh, Lea. Normal, trending, ekstrim. Karena kalau hanya diuji di kondisi normal, semua orang bisa. Trader baru pun menurut saya bisa. Betul. Nah, jadi harus diuji di kondisi market normal, trending, dan ekstrim. Kalau ini sudah teruji dengan data minimal 3 tahun menurut saya, ini minimal ya. Minimal. Dan Bapak sudah melakukan pengujian selama berapa lama nih, Pak? Sudah bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Nah, jadi cara kita untuk yakin apakah ini kita trading ini karena faktor keberuntungan atau enggak, ya itu tadi dengan pengujian di tiga kondisi market itu tadi ya Pak. Itulah ya. Jadi mungkin karena tadi nih banyak banget yang mengasumsikan trading itu judi gitu. Kasih tahu Pak perbedaan trader profesional sama penjudi. Gitu. Trader profesional sudah pasti memiliki metode yang sudah diuji di 3 kondisi market. Ya, dan dia berhasil melewatinya dengan selamat. Dengan perbandingan antara profit dan drawdowns itu relevan. Jadi itulah trader profesional. Jadi punya metode yang kemudian teruji di 3 kondisi market. Karena kalau dia punya metode saja tapi tidak teruji di 3 kondisi market dengan data yang dia punya, ya bisa saja itu hanya sebagai asumsi. Nah, kalau judi mengandalkan keberuntungan, ya kan. Di dalam trading, kalau teman-teman masih trading hari ini masih mengandalkan keberuntungan, ya selesai, berarti Anda sedang berjudi, ya kan. Itulah ya. Gitu Pak.